Hai, selamat sore buat teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya, Ewa, dalam channel baru yang masih saya bangun dan untuk berbagi hal-hal sepele yang tentunya positif ya. Kita lebih kepada berbagi hal-hal yang positif yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Di video ini saya ingin menjelaskan ke teman-teman semua bahwa ada beberapa sifat negatif yang kalau kita kelola sifat tersebut bisa membawa kita menuju hal-hal yang positif. Akan saya bahas 3 sifat negatif dalam kehidupan sehari-hari yang kalau kita bisa manajemen, kalau kita bisa ngelola sifat ini, maka akan mempengaruhi kesuksesan kita. Yang pertama adalah sifat iri. Saya akan jelaskan bagaimana sifat iri bisa membuat seseorang menjadi sukses. Saya berbicara tentang pengalaman saya sendiri. Saya tidak berbicara tentang teori, saya tidak berbicara tentang kehidupan orang lain, tetapi saya berbicara tentang pribadi yang telah saya lalui di beberapa tahun terakhir. Saya jelaskan sedikit. Dulu mungkin 2-3 tahun yang lalu saya belum punya apa-apa. Saya masih dalam kondisi proses perjuangan untuk mencapai kesuksesan. Di kampung-kampung saya zaman dulu itu, kalau sore hari ibu-ibu itu pasti ngumpul. Dan ketika ibu-ibu itu ngumpul, pasti dong ada objek yang diomongkan oleh mereka. Dan pada saat itu di kampung halaman saya ada seseorang yang usianya mungkin tidak jauh dari saya, yang digosipkan dia sukses dalam pekerjaannya. Dia sudah punya mobil, dia sudah punya rumah, dia sudah punya ini itu, dan digosipin yang positif ya, bahwa si A ini loh sudah berhasil dalam karirnya, begini begini begini. Walaupun kita tidak tahu realitanya seperti apa, itu mobil beli cash atau kredit, itu mobil sewa atau mobil pribadi, rumah yang dimiliki itu ngontrak atau beli sendiri, kita tidak tahu. Yang namanya ibu-ibu di kampung, dia menggosipkan bahwa si A ini loh sudah berhasil di dalam pekerjaannya. Nah, saya pada saat itu yang masih proses perjuangan, otomatis iri dong. Ya, karena saya juga manusia seperti pada umumnya, punya sifat iri ketika orang lain lebih sukses dari kita. Kita tidak bisa memungkiri bahwa sifat iri ini harus kita pendam, harus kita buang. Tidak bisa, semua orang punya sifat iri, semua orang punya sifat sombong, dan semua orang punya sifat negatif-negatif lainnya. Kita tidak bisa menghilangkan, yang bisa kita lakukan hanya mengelola sifat-sifat negatif tersebut supaya berdampak positif pada kehidupan kita. Nah, karena saya iri pada seseorang yang jadi objek pembicaraan ibu-ibu tersebut, saya dalam hati mengatakan, oke, 2-3 tahun lagi ibu-ibu itu akan gantian ngomongin saya. Dan selang beberapa tahun sekarang, sudah 2-3 tahun berlalu, dan saya juga mendengar kabar bahwa ibu-ibu di sana juga kembali ngerumpi, dan tahun ini objek yang mereka bicarakan adalah diri saya. Nah, di sini saya memberikan contoh bahwa sikap iri, sejelek-jeleknya sikap iri, kalau kita bisa memanajemen dengan baik, maka sifat ini juga akan menimbulkan dampak yang baik bagi kehidupan kita. Kita iri, tetangga punya mobil baru. Nggak apa-apa kita iri. Oke, next time, bulan depan, tahun depan, saya bisa beli yang lebih bagus dari mobil yang tetangga beli. Itu tidak jadi masalah sifat-sifat iri seperti itu. Yang terpenting, sifat iri tersebut tidak merugikan orang lain. Jadi dengan sifat iri tersebut, kita bisa termotivasi untuk bergerak bangkit lagi menjadi sesuatu yang lebih daripada hari ini. Contoh yang saya lalui tadi dari ibu-ibu tadi mengatakan bahwa saya harus melebihi objek yang jadi pembicaraan. Karena apa? Karena saya punya sifat iri. Jadi di situ ya, intinya sifat iri bisa kita kelola sehingga menjadikan kita bisa tumbuh menjadi lebih baik lagi. Iri tidak aja masalah, iri tidak harus dihilangkan. Yang perlu kita lakukan hanya mengelola supaya sifat iri itu bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana sifat jelek dendam bisa membuat kita menjadi sukses.
Sifat dendam tidak harus ditinggalkan, sifat dendam tidak harus dibuang, tetapi sifat dendam bisa kita kelola untuk membuat kita bergerak maju dan lebih sukses lagi daripada hari yang telah kita lewati. Saya berikan contoh dari pengalaman saya pribadi. Saya 3 tahun yang lalu pernah mengajak seseorang untuk berumah tangga. Saya ngajak seseorang wanita untuk menikah. Tetapi kondisi saya 3 tahun lalu tidak seperti sekarang ini. Dulu saya tidak punya apa-apa, mobil tidak punya, rumah tidak punya, pekerjaan juga masih naik turun, tidak punya penghasilan. Dan intinya pada saat itu saya tidak punya apa-apa, bingung mau kemana. Pada akhirnya saya memutuskan untuk mengajak seseorang nikah. Nah, wanitanya mau, tetapi ketika saya pergi ke orang tuanya mengatakan kepada anak tersebut, saat saya sudah pulang dari orang tua tersebut, orang tua menasihati anaknya, "Nak, kalau kamu pengen cari suami, cari yang sudah mapan, pekerjaannya bagus, agar nanti kehidupanmu bisa enak." Si wanita tersebut mengatakan kepada saya pada malam harinya sambil menangis perkataan-perkataan yang sama, yang pada intinya orang tua tersebut tidak menerima saya karena kondisi ekonomi saya dulu belum mumpuni untuk menafkahi anaknya. Ya, dari situ kita bisa mendapatkan sikap dendam kita kepada orang tua tersebut bahwa kita dipandang rendah. Nah, sebenarnya sikap orang tua seperti itu saya rasa nggak ada masalah. Ketika saya nanti punya anak perempuan dan anak perempuan saya dipinang oleh laki-laki yang nggak jelas asal-usulnya kehidupannya, tentu saya juga akan mengatakan hal yang sama kepada anak perempuan saya. Nah, jadi saya mengambil sifat positifnya aja. Saya bukan dendam kepada orang tua si cewek tersebut, tetapi saya akan dendam kepada keadaan saya saat itu. Saya dendam kepada kondisi saya saat itu. Saya tidak punya rumah, saya tidak punya mobil, saya tidak punya segalanya. Dan pada saat itu juga saya memutuskan untuk berusaha semaksimal mungkin agar saya bisa mendapatkan apapun sebelum saya nikah. Selang 1 tahun dari kejadian tersebut, kini hari ini saya punya segalanya apa yang saya butuhkan untuk nikah nanti. Saya sudah punya 2 mobil, saya punya mungkin 7 rumah, dan berbagai macam lahan sawit, motor, dan everything ya. Itu berkat dari sifat dendam saya kepada kondisi di masa lalu. Sekali lagi saya katakan, saya tidak benci kepada siapapun, tetapi justru hal-hal tersebut memotivasi saya untuk bisa berubah menjadi kondisi yang sekarang ini. Kalau dulu saya tidak di posisi yang seperti itu, mungkin saya juga tidak akan berada di posisi yang sekarang. Jadi yang kedua ini adalah sifat dendam. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, maka akan membawa kita menjadi lebih baik juga. Itu yang nomor 2. Kemudian yang terakhir, yang nomor 3, itu benci. Seseorang yang benci kamarnya kotor, dia tidak akan membuat kamarnya kotor sehingga menjadi bersih. Seseorang yang benci rokok, dia tidak akan merokok. Seseorang yang benci dengan gelap, pasti dia nggak mau dong hidup di dalam ruangan yang gelap. Intinya, kalau kita benci sesuatu, kita cenderung untuk menjauhi sesuatu tersebut. Jadi, pada saat itu saya benci dengan keadaan saya yang tidak punya apa-apa, sehingga saya bersikeras, saya tersemangat untuk merubah keadaan, menjauhi kondisi saya pada saat itu. Saat itu saya kondisinya miskin dan saya harus berusaha untuk membuat hidup saya hari ini tidak miskin lagi. Jadi itu 3 sifat negatif yang kalau kita gunakan dengan baik, maka akan membawa kita menjadi lebih baik juga. Oke, teman-teman, jangan khawatir dengan sikap-sikap negatif. Sikap negatif itu tidak harus dihindari. Sikap negatif itu tidak harus dibuang. Karena kita manusia punya sifat sombong, punya sifat marah, punya rasa kecewa, dan punya rasa-rasa lainnya. Sesungguhnya kalau kita bisa mengelola semuanya bisa membawa kita menjadi lebih baik. Jadi itu 3 contoh saja, mungkin contoh lainnya nanti saya bagi di next video karena sudah terlalu panjang. Jadi intinya sifat negatif kalau kita kelola dengan baik, dia bisa membawa kita menjadi lebih baik. Bye!